Bayangkan hidup selama 30 tahun dipenuhi kebencian dan skeptisisme, membenci sesuatu yang tak terlihat namun selalu hadir dalam cerita orang lain. Seorang ateis yang keras kepala, menolak setiap jejak iman, tiba-tiba diguncang pengalaman yang tak bisa dijelaskan logika. Dari kemarahan, dendam, dan luka masa lalu, ia harus menghadapi dirinya sendiri, memeriksa setiap memori pahit yang membentuk hatinya. Saat keajaiban kecil dan kebaikan yang tulus menyentuh jiwanya, perjalanan batinnya berubah drastis, membuka pintu pengampunan dan cinta sejati. Ikuti kisah dramatis ini, saat seorang ateis menapaki jalan transformasi, menemukan cahaya dalam kegelapan, dan belajar bahwa hati yang terbuka mampu mengubah hidup selamanya. Seorang pria yang selama 3 dekade hidup dalam kebencian terhadap Yesus akhirnya membuka cerita yang mengejutkan banyak pihak, menceritakan luka dan kemarahan yang telah lama membentuk hidupnya. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh konflik dan trauma, di mana agama sering menjadi sumber pertikaian dan rasa sakit. Setiap kenangan masa kecilnya seolah menempel di hati, menimbulkan dendam yang kian hari kian membara. Sejak remaja, ia mengembangkan skeptisisme ekstrim, menolak segala ajaran religius dan menantang siapapun yang mencoba mengajaknya beriman. Ia memandang orang-orang beriman dengan sinisme, menganggap mereka lemah atau munafik, sementara dirinya bangga dengan logika dan rasionalitasnya. Setiap debat, diskusi, atau interaksi dengan orang religius selalu berakhir dengan kemarahan yang tersimpan dalam-dalam. Hidupnya seolah berjalan tanpa arah. Meski dari luar tampak sukses dan mandiri. Karirnya stabil, rumahnya layak. Namun di balik semua itu ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh harta atau kesenangan. Ia selalu merasakan kehampaan yang membingungkan. Seperti ada sesuatu yang hilang namun enggan diakui. Orang-orang di sekitarnya seringkali merasa heran dengan kekerasan hatinya terhadap agama. Teman, kolega, bahkan anggota keluarga kadang dibuat frustrasi karena ia selalu menolak pembicaraan tentang iman. Setiap pertemuan dengan orang beriman menjadi medan tempur bagi pikirannya, dan ia menikmati kemenangan kecil dalam setiap debat yang ia menangkan. Namun di balik kemarahan itu tersimpan rasa sakit yang jarang ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Ia pernah mencoba mencari makna hidup melalui kesenangan duniawi, hubungan singkat, dan kesuksesan materi. Tetapi semua itu hanya meninggalkan rasa hampa yang lebih dalam. Tidak ada pelarian yang benar-benar memuaskan hatinya yang terluka. Setiap malam, ketika kesunyian datang, ia menatap langit dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa ada penderitaan? Mengapa kebaikan kadang tak tampak? Mengapa keyakinan pada sesuatu yang lebih tinggi selalu terasa seperti penipuan baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk latar batin yang penuh ketegangan. Kemarahan dan kebencian itu juga menuntun pada humor gelap, alat pertahanan untuk menghadapi rasa sakit yang tak terucapkan. Ia sering menertawakan orang lain atau menertawakan dirinya sendiri, sebagai cara agar tidak tenggelam dalam kepahitan yang terus menumpuk. Gelak tawa itu, meski terlihat ringan, menyembunyikan luka yang dalam. Ketika dihadapkan dengan tragedi orang lain atau kisah keajaiban yang nyata, ia selalu menolak untuk percaya. Ia menilai segala sesuatu melalui kacamata skeptis, menganggap iman hanyalah ilusi atau pelarian dari kenyataan. Setiap tindakan kebaikan tanpa pamrih yang ia saksikan memicu kemarahan terselubung, karena hatinya yang terluka sulit menerima ketulusan. Meskipun demikian, ada momen-momen kecil yang mulai mengusik hatinya. Sebuah kata, sebuah senyuman, atau sebuah perbuatan sederhana mulai menembus benteng kebencian yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Perasaan yang bertentangan muncul, rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan bahkan keinginan untuk memahami sesuatu yang selama ini ia tolak. Hingga akhirnya, di tengah kehidupan yang tampak tenang dari luar, ada keretakan yang muncul di dalam dirinya. Kebencian yang telah berakar selama 30 tahun mulai goyah oleh pertanyaan dan pengalaman yang tak terduga. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari luka dan amarah ini menunggu titik balik yang bisa mengubah seluruh hidupnya selamanya. Semuanya berubah ketika sebuah kejadian kecil namun tak terduga menembus kebal hatinya yang telah terbangun selama 30 tahun. Sebuah pertemuan dengan seorang asing yang menunjukkan kebaikan tanpa pamrih membuatnya terguncang, seolah membuka jendela yang selama ini terkunci rapat di dalam hatinya. Ia merasa bingung, antara ingin menolak dan takjub dengan kebaikan yang sederhana namun menohok jiwanya. Keinginan untuk tetap skeptis bertarung sengit dengan rasa penasaran yang baru muncul. Ia mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal baik tanpa motif tersembunyi, tanpa tujuan sendiri, hanya demi cinta dan kebaikan?
Pertanyaan itu merobek lapisan kebenciannya dan menghadirkan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam setiap interaksi, pandangannya terhadap orang-orang beriman mulai bergeser. Ia memperhatikan detail yang dulu ia abaikan. Senyum yang tulus, kata-kata penuh perhatian, dan ketenangan batin yang menyelimuti mereka. Hal-hal kecil ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mungkin ada sesuatu di luar logika dan bukti yang ia percayai selama ini? Keraguan pertama mulai menyusup ke pikirannya. Seperti air yang perlahan meresap ke celah-celah batu yang retak. Ia merasa terancam, karena prinsip yang selama ini menjadi benteng hidupnya mulai goyah. Setiap malam, ketika sepi datang, pertanyaan tentang arti hidup dan keberadaan sesuatu yang lebih tinggi mulai membayangi pikirannya. Ia mencoba menekan perasaan itu dengan kemarahan lama, menertawakan dirinya sendiri karena mulai tersentuh oleh hal yang tak logis. Namun semakin ia menolak, semakin kuat rasa ingin tahu yang muncul. Seolah ada kekuatan halus yang menariknya, memaksanya untuk melihat lebih dekat sesuatu yang selama ini ia hindari. Sebuah tragedi kecil di sekitarnya semakin memperumit keadaan. Melihat orang lain menghadapi kehilangan atau penderitaan dengan ketenangan dan harapan membuat hatinya terguncang. Ia menyadari, tanpa disadari, bahwa dirinya telah lama haus akan penghiburan dan makna yang sejati, sesuatu yang tak bisa ia temukan melalui logika semata. Momen-momen refleksi ini membuatnya mulai memandang masa lalu dengan cara yang berbeda. Ia mengingat kembali semua pengalaman pahitnya, semua kemarahan dan dendam yang ia simpan, dan bertanya-tanya apakah kebencian itu benar-benar membebaskannya atau justru menjerat hidupnya lebih dalam. Keraguan dan penyesalan bercampur menjadi emosi yang kompleks. Perlahan, hati yang keras mulai retak. Ia mulai melihat bahwa kebaikan dan cinta sejati mungkin ada, meski tak bisa dijelaskan secara rasional. Sebuah cahaya samar mulai menembus gelapnya dunia batin, mengguncang semua keyakinan yang telah ia pegang selama 3 dekade. Rasa takut dan keinginan untuk berubah bertarung sengit di dalam dirinya. Ia mulai mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Mendengar kisah-kisah orang beriman, memperhatikan doa dan pengorbanan yang tulus, bahkan membaca kata-kata yang dulu ia anggap omong kosong. Semuanya mulai menimbulkan resonansi yang aneh di hatinya. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk memahami, untuk merasakan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Tanpa disadari olehnya, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Dari kebencian dan kemarahan, perlahan muncul keraguan yang menggeliat dan hati yang mulai terbuka, menunggu titik balik yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dunia yang selama ini terlihat hitam mulai menampilkan sekilas cahaya yang hangat, memanggilnya untuk menapaki jalan yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan batin yang dimulai dari keraguan kini berubah menjadi pencarian yang tak bisa dihindari. Ia mulai membuka diri terhadap kisah-kisah yang dulu dianggap omong kosong, mendengarkan cerita tentang Yesus dan pengorbanannya dengan rasa penasaran yang terus menggelitik hati. Setiap kata yang masuk terasa menembus dinding kebencian yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Namun rasa penasaran itu tidak datang tanpa perlawanan. Hatinya bergolak, menolak untuk percaya, menertawakan dirinya sendiri karena mulai merasakan sesuatu yang tak logis. Ia merasa terjebak antara kemarahan lama dan dorongan baru yang tak bisa diabaikan, seperti badai yang memporak-porandakan kedamaian semu yang selama ini ia miliki. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh. Senyum tulus orang yang beriman, kata-kata yang menenangkan, dan ketenangan dalam doa yang diamati dari jauh, semuanya mulai menimbulkan resonansi di hatinya. Ia merasa terguncang, karena sesuatu yang sederhana ternyata memiliki kekuatan yang selama ini ia abaikan. Setiap malam menjadi medan pertempuran batin. Pertanyaan tentang hidup, pengampunan, dan cinta sejati mulai menuntut jawaban. Ia merenung sendiri, menggali ingatan masa lalu, dan menyadari bahwa selama ini kebenciannya hanyalah penutup luka yang tak pernah ia obati. Rasa sakit yang lama terkubur kini muncul kembali, menuntut untuk diperhitungkan. Konflik batin semakin intens ketika sebuah pengalaman nyata menghadirkan rasa takjub yang sulit diterima akal. Ia melihat kebaikan dan kasih yang tak bersyarat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan atau diprediksi. Hatinya tersentuh, namun ia tetap menolak untuk menyerah pada kepercayaan, berjuang menahan gelombang emosi yang terus menerpa. Refleksi tentang penderitaan dan pengorbanan membuatnya terguncang lebih dalam. Ia mulai mempertanyakan logikanya sendiri, menyadari bahwa ada dimensi kehidupan yang selama ini ia tolak hanya karena ketakutan dan kebencian. Keraguan yang muncul perlahan berubah menjadi pertanyaan besar.
Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar dunia yang bisa dilihat dan disentuh? Di tengah kebingungan itu, ia mulai mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Membaca kisah-kisah orang beriman, memperhatikan pengorbanan yang tulus, bahkan mengamati doa-doa yang dulu dianggap lemah. Semuanya menimbulkan resonansi yang aneh di hatinya. Rasa penasaran berubah menjadi dorongan untuk memahami, untuk merasakan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Pertentangan antara akal dan hati mencapai puncaknya ketika ia menyadari bahwa hidupnya selama ini penuh kekosongan yang tak bisa diisi materi atau logika semata. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya, sampai sekelumit sinar mulai menembus kegelapan dan memanggilnya untuk melihat lebih dekat. Momen introspeksi ini membawanya pada pengakuan diam-diam bahwa ada bagian dalam dirinya yang haus akan kedamaian dan cinta sejati. Ia mulai menyadari bahwa kebencian yang dipupuk selama 3 dekade justru mengikatnya lebih dalam, menahan kesempatan untuk mengalami sesuatu yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Meski masih diselimuti keraguan dan ketakutan, sebuah titik balik batin mulai terbentuk. Dari kebencian yang mengakar, muncul secercah rasa ingin tahu dan keterbukaan, seperti bunga yang perlahan menembus tanah keras. Perjalanan untuk memahami, merasakan, dan mungkin percaya kini mulai menapaki jalannya, meski penuh ketidakpastian dan pergolakan yang dramatis. Bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dengan kemarahan kini muncul kembali dengan wajah yang menakutkan. Semua memori tentang pengkhianatan, penolakan, dan luka terdalam terulang seolah hidup kembali, menuntut untuk dihadapi. Ia berdiri di tengah pusaran emosi, merasa terbebani oleh dendam yang menahan setiap langkah hidupnya. Setiap konfrontasi dengan orang atau peristiwa yang dulu menjadi sumber kebenciannya memunculkan rasa sakit yang menyayat hati. Ia mengingat setiap kata yang melukai, setiap tindakan yang membuatnya merasa tidak berdaya, dan semua pengalaman itu menumpuk menjadi beban yang tak tertahankan. Namun kali ini, ia tidak bisa lari lagi dari bayangan itu. Dialog batin menjadi medan pertempuran yang lebih sengit daripada sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah kemarahan dan dendam yang ia simpan selama puluhan tahun benar-benar membebaskannya, atau justru mengikatnya lebih dalam. Setiap jawaban yang ia temukan terasa pahit, seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri dengan segala ketidakpastian dan kesalahan yang pernah dibuat. Ia mulai melihat bahwa kebencian telah membentuk hidupnya dengan cara yang merusak. Hubungan dengan orang-orang terdekat renggang, kesempatan untuk merasakan damai dan cinta hilang, dan hatinya yang keras seolah dikurung dalam penjara sendiri. Kesadaran itu menimbulkan rasa putus asa yang mendalam, sekaligus dorongan untuk berubah. Dalam proses menghadapi masa lalu, ia menemukan diri yang terluka dan rapuh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia menilai dunia melalui kemarahan, tanpa memahami luka yang sebenarnya ia bawa. Perasaan marah, sakit, dan kecewa menjadi bahan introspeksi yang membakar dirinya dari dalam. Pertemuan simbolis dengan orang yang dulu ia benci atau yang menjadi saksi penderitaannya memunculkan ketegangan yang luar biasa. Mereka tampak tenang, bahkan penuh pengampunan, sedangkan dirinya bergolak dalam kemarahan dan ketidakpastian. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan. Momen-momen refleksi ini membawa rasa penyesalan yang mendalam. Ia mengingat setiap kesempatan yang hilang, setiap kata yang terlontar dari mulutnya tanpa empati, dan setiap tindakan yang mencerminkan kebencian. Semua itu menimbulkan rasa sakit yang nyata, namun juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dalam kesunyian, hatinya mulai merasakan sesuatu yang asing namun menenangkan. Ada getaran lembut yang menyelinap di antara emosi kerasnya, sebuah bisikan bahwa mungkin ada jalan keluar dari kegelapan yang menelan hidupnya selama bertahun-tahun. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu, menghadirkan ketegangan yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa menghadapi masa lalu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari rantai kebencian. Setiap ingatan pahit yang diolah menjadi pelajaran. Setiap kemarahan yang dilepaskan menjadi cahaya kecil yang menembus kegelapan batinnya. Proses ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuka pintu bagi kemungkinan perubahan yang selama ini ia anggap mustahil. Titik balik batin semakin terasa jelas. Dari reruntuhan kemarahan dan dendam, muncul kesadaran bahwa pengampunan dan cinta sejati bukanlah mitos. Hatinya mulai terbuka untuk menerima kebenaran yang selama ini ia hindari, sementara dunia lama yang penuh kebencian perlahan runtuh, memberi ruang bagi perjalanan baru yang menegangkan dan dramatis. Sebuah pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika menghampirinya di saat ia paling tidak siap.
Sebuah keajaiban kecil namun menyentuh hati membuat dunia yang selama ini ia pandang penuh skeptisisme seolah terbalik. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Sebuah kehangatan yang menembus lapisan kebencian yang selama puluhan tahun ia bangun. Reaksi pertama adalah penolakan. Ia menertawakan dirinya sendiri karena mulai merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan akal dan logika. Namun penolakan itu tidak cukup kuat untuk menahan perasaan yang membanjiri hatinya. Gelombang emosi yang bercampur antara takut, penasaran, dan takjub terus menerpa dirinya tanpa henti. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya penuh kekosongan, dan pengalaman itu seperti membuka mata batinnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini diabaikan. Senyum yang tulus, kebaikan tanpa pamrih, dan ketenangan dalam doa yang diamati dari jauh. Semua itu membangkitkan pertanyaan tentang keberadaan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap pengalaman spiritual yang ia saksikan terasa seperti pukulan lembut yang membangunkan kesadarannya. Ia menyadari bahwa iman bukan sekadar dogma atau aturan, tapi sebuah kekuatan yang mampu membawa damai di tengah pergolakan dan penderitaan. Hatinya, yang selama ini keras dan penuh kebencian, mulai merasakan getaran yang aneh namun menenangkan. Pertemuan dengan seseorang yang menunjukkan kasih tanpa pamrih membuatnya terguncang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kebaikan yang tulus bisa mengubah kehidupan, bahkan kehidupan yang selama ini keras dan penuh luka. Kesadaran itu menimbulkan ketakutan. Jika ia membuka hati sepenuhnya, apakah ia siap menerima perubahan yang akan mengubah seluruh hidupnya? Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang arti hidup dan pengorbanan. Ia menyadari bahwa selama ini pencariannya terjebak pada hal-hal duniawi, logika semata, dan kemarahan yang membelenggu. Kini, ada bisikan lembut yang memanggilnya untuk melihat ke dalam diri, menghadapi luka, dan menerima kemungkinan adanya kasih yang lebih tinggi dari apapun yang pernah ia kenal. Momen introspeksi ini membawanya pada kesadaran yang menggetarkan. Kebencian dan kemarahan yang dipupuk selama bertahun-tahun hanya menahan hatinya untuk merasakan damai sejati. Ia menyadari bahwa iman dan pengampunan bukan tanda kelemahan, melainkan jalan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan menemukan kehidupan yang penuh makna. Ketika ia mulai membuka hati sedikit demi sedikit, rasa syukur dan kedamaian perlahan mengalir. Ia merasa seolah ada cahaya yang menembus kegelapan yang menelan hidupnya selama 3 dekade. Hati yang keras dan penuh skeptisisme mulai melembut, dan setiap ketegangan batin berubah menjadi dorongan untuk memahami dan merasakan cinta yang tulus. Ia menyadari bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi perlahan dan menuntut keberanian. Setiap langkah kecil menuju penerimaan dan pemahaman adalah kemenangan bagi hatinya yang telah lama terkunci. Ia mulai melihat bahwa jalan yang ia hindari selama ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh harapan. Sebuah titik balik batin yang dramatis mulai terbentuk. Dari skeptisisme dan kebencian yang mencekik, muncul kerentanan dan keterbukaan untuk merasakan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Cahaya kecil itu menyinari hatinya, menyiapkan panggung bagi pengakuan yang akan mengguncang dunia dan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Keputusan untuk mengungkapkan perjalanan batinnya datang dengan rasa takut yang luar biasa. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap terjun ke dunia yang selama ini ia tolak. Ketegangan menguasai setiap napasnya, karena ia tahu pengakuan ini akan mengejutkan banyak orang dan mengguncang hidupnya sendiri. Ia mulai menceritakan masa lalunya yang penuh kebencian dan dendam terhadap Yesus, setiap luka yang membentuk hatinya selama 30 tahun. Kata-kata itu terucap dengan getir, dan setiap ingatan pahit muncul seolah menuntut balas. Namun kali ini, kata-kata itu bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melepaskan beban yang telah lama mengekang dirinya. Orang-orang di sekitarnya bereaksi dengan campuran keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keheranan. Mereka sulit menerima bahwa seseorang yang selama ini menentang iman dengan keras tiba-tiba berubah dan mengakui kebenaran yang ia tolak. Suasana menjadi tegang, penuh rasa ingin tahu dan penantian. Rasa lega muncul bersamaan dengan rasa takut. Ia menyadari bahwa pengakuan ini adalah langkah paling berani dalam hidupnya. Setiap kata yang ia ucapkan menghapus lapisan kebencian yang menutupi hatinya, dan setiap kalimat membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Flashback dramatis muncul di benaknya. Wajah orang-orang yang terluka oleh kemarahannya, debat panjang yang menyulut kebencian, dan setiap momen di mana ia menolak kebenaran dengan keras. Kini semua itu menjadi saksi perubahan hatinya,
membuktikan bahwa perjalanan batin bisa mengubah manusia bahkan setelah bertahun-tahun. Perasaan syukur dan damai mulai menggantikan kemarahan dan dendam. Ia merasakan kebebasan yang sebelumnya mustahil, seolah rantai yang mengekangnya selama 3 dekade akhirnya terlepas. Hatinya yang dulu keras kini menjadi lembut, dan rasa sakit yang tersisa kini diterima sebagai bagian dari proses transformasi. Dialog emosional dengan orang-orang yang dulu ia benci atau yang mendukungnya menjadi titik penting dalam pengakuannya. Ia belajar bahwa cinta dan pengampunan dapat mengubah segalanya, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Setiap interaksi membawa kedalaman baru dalam memahami kehidupan dan iman. Dampak pengakuan ini mulai terasa di sekitarnya. Hubungan yang dulu renggang perlahan membaik, dan orang-orang yang skeptis mulai melihat bukti nyata bahwa perubahan hati bukan sekadar omong kosong. Energi baru menyebar, menghadirkan harapan dan inspirasi bagi mereka yang menyaksikan transformasinya. Ia menyadari bahwa pengakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Semua keraguan, kemarahan, dan kebencian telah digantikan oleh keterbukaan dan kesadaran akan kasih yang tulus. Perubahan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah terlibat dalam hidupnya. Di tengah kegembiraan dan ketegangan, sebuah puncak emosional tercapai. Dari kebencian yang mengakar hingga pengakuan yang mengguncang dunia di sekitarnya, perjalanan batinnya menunjukkan bahwa iman, pengampunan, dan cinta sejati memiliki kekuatan untuk mengubah hidup manusia secara dramatis, bahkan bagi mereka yang menolak selama bertahun-tahun. Perubahan yang telah lama tertunda kini muncul dengan intensitas yang tak terbendung. Hatinya yang dulu keras dan penuh kebencian kini lembut dan terbuka, dipenuhi rasa damai yang selama ini dianggap mustahil. Setiap napas terasa ringan, seolah beban puluhan tahun telah terangkat dari pundaknya, meninggalkan ruang untuk cinta dan pengampunan yang sejati. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Segala hal kecil yang dulu diabaikan kini menjadi sumber kekaguman dan rasa syukur. Matahari yang terbit, senyum orang yang ditemuinya, bahkan bisikan angin di tengah malam, semuanya terasa sebagai tanda kehidupan yang penuh makna dan harapan. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya perlahan membaik. Mereka yang dulu meragukan atau bahkan menghindarinya kini merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakan. Dampak dari transformasi batin ini menyebar seperti gelombang, mengubah atmosfer di sekitarnya menjadi lebih hangat dan penuh penerimaan. Ia menyadari bahwa kebencian yang dipelihara selama 30 tahun telah membutakan hatinya terhadap kebaikan dan kasih yang selalu ada. Kini setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh bahwa pengampunan bukan sekadar kata, tetapi cara hidup yang membawa kedamaian dan kekuatan. Setiap momen menjadi pelajaran berharga. Ia mengingat kembali semua kesalahan, kemarahan, dan dendam yang pernah dimiliki, dan melihatnya sebagai batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan iman. Kesadaran ini memberinya kekuatan untuk terus melangkah, meski jalan yang ditempuh penuh ketidakpastian. Rasa syukur yang muncul begitu murni membuatnya menangis diam-diam. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang selama ini ia tolak dengan keras, namun kini memberikan cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Hatinya merasakan kedamaian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, sebuah pengalaman spiritual yang mengubah segalanya. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Teman, keluarga, bahkan mereka yang sempat meragukannya kini melihat bukti nyata bahwa transformasi batin dapat terjadi, dan bahwa kasih serta pengampunan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan luka terdalam. Ia mulai menata kehidupannya dengan cara yang baru. Setiap keputusan dibuat dengan hati yang terbuka dan penuh pengertian. Ia belajar bahwa iman bukan sekadar menerima doktrin, tetapi merasakan kebaikan, menebarkan cinta, dan hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan membawa dampak yang nyata bagi dunia di sekitarnya. Setiap hari menjadi kesempatan untuk mengalami dan menyebarkan kasih yang selama ini ia tolak. Ia berusaha menjembatani luka lama, memperbaiki hubungan yang retak, dan menumbuhkan harapan di hati orang lain. Perjalanan panjang yang dimulai dari kebencian kini berubah menjadi misi kehidupan yang penuh makna dan inspirasi. Di puncak transformasi ini, ia menyadari kebenaran yang selama ini dihindari, bahwa hidup yang penuh kebencian hanya membawa kehampaan, sementara hati yang terbuka untuk cinta dan pengampunan menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dari reruntuhan masa lalu, lahirlah kehidupan baru yang gemilang, penuh cahaya, dan memukau setiap orang yang menyaksikannya. Perjalanan yang telah menembus kebencian,
keraguan, dan kebingungan kini memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Setiap langkah batinnya terasa seperti menyeberangi jurang antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang dipenuhi cahaya. Ia mulai merasakan ketegangan yang luar biasa, karena setiap pengalaman spiritual yang menyentuh hatinya membawa pertanyaan yang lebih dalam dan tak terjawab. Keajaiban kecil yang terjadi dalam hidupnya kini tidak lagi terasa sebagai kebetulan. Setiap kejadian, setiap kata yang didengar, seolah mengandung pesan yang menuntun hatinya menuju pengertian yang lebih besar. Ia merasa terseret arus tak terlihat yang membawa dirinya semakin dekat pada transformasi yang sesungguhnya. Ia mulai menyadari bahwa perubahan bukan hanya tentang membuka hati, tetapi juga menghadapi ketakutan paling dalam. Rasa takut kehilangan kendali, rasa takut menghadapi masa lalu, dan rasa takut menghadapi penilaian orang lain semua bercampur menjadi gelombang emosi yang mengguncang setiap bagian jiwanya. Pertemuan dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi simbol kemarahan dan kebenciannya kini menghadirkan konflik batin yang luar biasa. Ia melihat kebaikan dan ketulusan mereka, namun hatinya masih bergolak, menolak sepenuhnya untuk percaya. Setiap interaksi menjadi medan pertempuran antara masa lalu dan kemungkinan masa depan. Rasa bersalah dan penyesalan muncul seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Ia mengingat setiap kata yang menyinggung, setiap tindakan yang menyakiti, dan setiap keputusan yang diambil dengan kebencian sebagai panduan. Semua itu menumpuk menjadi tekanan batin yang hampir membuatnya runtuh. Namun ada dorongan kecil yang terus memanggilnya untuk bangkit. Momen introspeksi membuatnya menyadari betapa rapuhnya kehidupan jika hanya diisi kebencian. Ia merasakan keheningan yang mendorongnya untuk menghadapi luka terdalam, untuk menelusuri akar kemarahan, dan untuk melihat bahwa pengampunan bukan sekadar kata kosong, tetapi jalan menuju kebebasan sejati. Dalam kesendirian malam, ia mulai mendengar bisikan lembut yang menenangkan dan mengarahkan hatinya. Bisikan itu bukan suara nyata, melainkan perasaan yang muncul dari kedalaman batinnya, membimbingnya untuk melepaskan dendam dan menerima kebenaran yang selama ini ditolak. Setiap detik menjadi pelajaran bahwa hati yang terbuka mampu merasakan keajaiban yang sebelumnya tak terlihat. Perjalanan batinnya kini dipenuhi dengan ketegangan dan harapan sekaligus. Ia mulai belajar bahwa menerima kasih dan pengampunan adalah proses yang memerlukan keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil menuju keterbukaan adalah kemenangan atas kebencian yang mengekangnya selama bertahun-tahun. Setiap pengalaman kini terasa syarat makna. Ia melihat bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memahami, merasakan, dan menebarkan kasih. Setiap senyum, setiap kata, setiap tindakan penuh perhatian yang ia saksikan atau lakukan kini menjadi bagian dari metamorfosis batin yang dramatis dan menakjubkan. Ia berdiri di persimpangan yang penuh ketegangan dan cahaya. Dari kebencian, keraguan, dan rasa takut yang membelenggu selama 3 dekade, muncul titik terang yang memanggilnya untuk melangkah ke masa depan yang penuh kemungkinan. Setiap detik ini menjadi saksi dari transformasi dramatis yang membentuk ulang hidupnya, menjanjikan perubahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Gelombang perubahan yang telah merasuki hatinya kini semakin deras dan tak bisa diabaikan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat namun penuh makna, seperti menapaki jalan yang terbentang di antara bayangan masa lalu dan cahaya masa depan. Ia menyadari bahwa perjalanan batinnya tidak lagi hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Rasa takut dan keraguan terus menghantui, menolak untuk hilang begitu saja. Setiap keputusan yang diambilnya terasa seperti ujian bagi hatinya yang baru mulai terbuka. Ia menatap dunia dengan waspada, mencoba menyeimbangkan antara logika yang selama ini ia pegang dan perasaan baru yang semakin kuat menyelimuti batinnya. Ia menghadapi kenangan yang menyakitkan dari masa lalu dengan keberanian yang belum pernah ia miliki. Setiap luka, setiap pengkhianatan, dan setiap kemarahan yang tertanam bertahun-tahun kini menjadi cermin yang memaksa dirinya untuk bertanggung jawab atas hidup yang ia jalani. Rasa sakit yang dulu membelenggunya kini menjadi pelajaran yang membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Pertemuan dengan orang-orang yang dahulu ia benci atau hindari menjadi titik penting dalam transformasinya. Melihat ketulusan dan pengampunan mereka membuat hatinya bergetar, memaksa dirinya untuk menerima kenyataan bahwa cinta sejati bisa muncul bahkan di tempat yang paling tak terduga. Ia belajar bahwa pengampunan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu membebaskan jiwa. Ketegangan batin semakin intens ketika ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sensasi ini bukan sekadar pengalaman emosional, tetapi sesuatu yang menembus kesadaran terdalamnya,
menghadirkan pertanyaan tentang eksistensi, makna, dan tujuan hidup yang selama ini ia abaikan. Hatinya yang keras kini bergolak antara ketakutan dan keajaiban. Malam-malamnya dipenuhi refleksi yang menegangkan. Ia menyelami setiap lapisan emosi, menelusuri setiap sudut rasa bersalah, kemarahan, dan dendam. Setiap langkah introspeksi membawa rasa sakit sekaligus kelegaan, seperti api yang membakar untuk membersihkan, meninggalkan ruang bagi kedamaian dan cahaya yang perlahan masuk ke dalam dirinya. Perubahan ini mulai tampak dalam perilaku sehari-hari. Ia mulai bersikap lebih lembut, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menunjukkan empati yang sebelumnya asing bagi dirinya. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan aura berbeda, energi yang hangat dan menenangkan, bukti nyata dari transformasi dramatis yang terjadi di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar soal perubahan pribadi, tetapi tentang menebarkan dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Setiap senyum, kata, dan tindakan kini memiliki makna yang lebih dalam, seolah setiap momen kecil menjadi bagian dari metamorfosis yang menakjubkan dan dramatis. Ketika bayangan masa lalu dan cahaya masa depan bertemu di hatinya, ia merasakan ketegangan puncak yang belum pernah ia alami. Semua emosi yang bertahun-tahun ia pendam kini bersatu menjadi energi yang kuat, membentuk kesadaran baru akan kehidupan, cinta, dan pengampunan yang mampu mengubah segalanya. Titik transformasi semakin jelas. Dari skeptisisme, kemarahan, dan kebencian yang membelenggunya selama 3 dekade, muncul seseorang yang terbuka, lembut, dan penuh pengertian. Cahaya yang menembus gelapnya masa lalu kini menuntunnya ke puncak perjalanan batin yang dramatis dan penuh harapan, menjanjikan klimaks yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Perjalanan panjang yang dimulai dari kebencian dan skeptisisme kini mencapai puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap langkah batinnya dipenuhi ketegangan dan keajaiban, seolah hidupnya menari di tepi jurang antara masa lalu yang gelap dan cahaya masa depan yang membara. Ia merasakan getaran baru yang menembus seluruh jiwa, menghadirkan kepastian yang selama ini dihindari. Ia berdiri di tengah dunia yang selama ini ia tolak, memandang orang-orang di sekitarnya dengan mata yang berbeda. Setiap senyum, setiap kata, setiap tindakan yang dulunya diabaikan kini memantul dengan makna yang menakjubkan. Hatinya yang dulu keras kini menjadi lembut, siap menerima cinta dan pengampunan yang selama ini terasa mustahil. Pengakuan yang dilakukannya sebelumnya kini meneguhkan setiap perubahan. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia alami, seolah rantai kebencian dan kemarahan yang membelenggu dirinya selama 3 dekade akhirnya terputus. Setiap napas yang diambil terasa ringan, meninggalkan ruang bagi kedamaian dan kehangatan yang tulus. Momen introspeksi yang mendalam membuatnya menyadari kekuatan luar biasa dari pengampunan dan kasih. Ia memahami bahwa kebencian hanya menjerat jiwa, sementara keterbukaan dan penerimaan mampu menghadirkan transformasi yang dramatis. Kesadaran ini mengguncang seluruh keberadaannya, membentuk dirinya menjadi manusia baru yang penuh empati dan cinta. Ia melihat dampak dari perubahan ini tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang pernah disakiti atau diragukannya. Hubungan yang retak perlahan membaik, dan orang-orang di sekitarnya mulai merasakan energi baru yang hangat dan menenangkan. Transformasi ini memancarkan cahaya yang menginspirasi, membuktikan bahwa perubahan hati memiliki kekuatan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Ketegangan batin yang selama ini membayanginya kini berubah menjadi energi yang memuncak. Setiap pengalaman spiritual, setiap keajaiban kecil, dan setiap tindakan kebaikan yang ia saksikan atau lakukan kini bersatu membentuk kesadaran baru yang mendalam. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh cinta dan pengampunan adalah hidup yang sejati. Setiap momen hariannya kini dipenuhi makna. Ia mulai menata kehidupan dengan cara baru, menghargai setiap interaksi, dan menyebarkan kasih yang selama ini ia tolak. Setiap kata dan tindakan menjadi sarana untuk menyembuhkan luka, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Transformasi batinnya menjadi nyata dalam setiap detail kehidupan sehari-hari. Di tengah semua perubahan ini, ia merasakan kedamaian yang tulus dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia sadar bahwa perjalanan panjang dari kebencian, skeptisisme, dan rasa sakit telah membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap kebaikan dan cinta sejati. Ia berdiri di ambang akhir perjalanan, memandang masa depan dengan keyakinan baru. Setiap langkah ke depan kini ditempuh dengan hati yang terbuka, penuh harapan, dan kesiapan untuk menerima semua kemungkinan. Transformasi yang dialaminya bukan sekadar perubahan diri,
tetapi revolusi batin yang memukau dan dramatis. Di puncak klimaks ini, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang penuh luka, kebencian, dan keraguan akhirnya menemukan makna yang sejati. Dari reruntuhan masa lalu, muncul kehidupan baru yang penuh cahaya, cinta, dan pengampunan, meninggalkan kesan mendalam bagi dirinya dan semua yang menyaksikan perubahan dramatis ini. Kehidupan yang selama ini penuh dengan kebencian dan skeptisisme kini mulai dirasuki oleh gelombang kesadaran yang menegangkan. Setiap langkahnya dipenuhi ketidakpastian, namun ada dorongan yang tak bisa ia abaikan untuk terus menggali makna hidup yang selama ini ditolak. Hatinya bergolak, sementara dunia di sekitarnya terasa semakin hidup dan penuh kemungkinan. Ia mulai menatap masa lalunya dengan campuran rasa sakit dan pengertian. Semua kemarahan, dendam, dan kekecewaan yang ia simpan selama puluhan tahun kini menjadi cermin yang memaksa dirinya untuk menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Setiap ingatan pahit terasa menusuk, namun juga membuka ruang bagi pemahaman dan penerimaan yang lebih dalam. Interaksi dengan orang-orang yang dulu ia benci menjadi titik penting dalam perjalanan batinnya. Melihat ketulusan, pengampunan, dan kasih mereka membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa cinta sejati dan pengampunan mampu mengubah kehidupan, bahkan bagi mereka yang telah lama menolak dan menentangnya. Rasa takut menghadapi perubahan masih menghantuinya. Setiap langkah menuju keterbukaan terasa seperti menyeberangi jurang tanpa pegangan. Namun dorongan untuk berubah lebih kuat dari ketakutan itu. Ia mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi tetap melangkah meski gentar menghadapi ketidakpastian. Setiap malam menjadi saksi pergolakan batinnya. Dalam kesendirian, ia menelusuri setiap lapisan kemarahan dan kebencian yang tertanam, menghadapi luka lama yang selama ini ia sembunyikan. Proses introspeksi ini menyakitkan, namun membawa kelegaan yang luar biasa ketika ia perlahan melepaskan beban yang mengekang hatinya. Ia menyadari bahwa pengalaman spiritual yang selama ini ia abaikan kini menjadi sumber kekuatan dan cahaya. Setiap tanda, bisikan, dan kejadian kecil terasa penuh makna, membimbingnya untuk memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menerima dan menebarkan cinta yang tulus. Transformasi batinnya mulai terlihat dalam sikap sehari-hari. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Setiap kata dan tindakan menjadi refleksi dari perubahan dalam dirinya, bukti nyata bahwa kebencian yang dipelihara selama puluhan tahun bisa digantikan oleh kasih dan pengampunan yang sejati. Keraguan yang tersisa kini berubah menjadi keteguhan hati. Ia menyadari bahwa setiap langkah menuju keterbukaan adalah kemenangan atas masa lalu yang penuh luka. Setiap pengalaman pahit menjadi batu loncatan untuk mencapai kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitarnya. Di tengah semua perubahan ini, ia merasakan kedamaian yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Hatinya yang dulu keras kini menjadi lembut, siap menerima kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Ia mulai menatap masa depan dengan keyakinan dan harapan, mengetahui bahwa perjalanan batinnya telah membawanya ke titik yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berdiri di persimpangan baru, tempat masa lalu yang penuh luka bertemu dengan masa depan yang penuh cahaya. Dari kebencian, skeptisisme, dan kemarahan yang membelenggu selama puluhan tahun, lahir manusia yang lebih kuat, lebih bijaksana,